Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Biarlah kiranya apa yang ditampilkan dalam video ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara dan sahabat yang saya kasihi. Ya, tadi siang waktu saya mengajar di satu kelas, kemudian mereka mengungkapkan kepenasarannya tentang konten yang saya upload tadi malam, dan mereka katakan itu sangat menggantung dan mereka akan tunggu. Itu sebabnya di sela-sela waktu yang ada saya akan coba membuat mempresentasikan bagian kedua dari tema yang kita bahas tadi malam, yaitu persepuluhan, ajaran Alkitab yang masih relevan, tanda tanya. Tentu ini bagian yang kedua. Mari kita perhatikan. Kita akan mulai sebelum kita lihat dalam pengajaran perjanjian baru. Tentu kita tidak boleh lewat, walaupun informasinya singkat, persepuluhan dalam masa intertestamen, antara Maleaki sampai dengan Injil Matius. Ya, istilah Ma'asar atau Ma'aser ya hanya muncul 5 kali dalam gulungan kitab bait suci Qumran yang biasanya dikenal dengan 11 ki gitu ya, atau 11 kite gitu ya. Nah, sekali istilah ini merujuk kepada pengiriman 1/10 prajurit mereka ke dalam medan perang melawan musuh jika hanya itu yang diperlukan. Ya, ini dia 11 kite 58 kolom 58 ayat 5, dan juga penafsir intertestamen yang bernama Yadin dalam pasal 2 ayat 261. Kemudian dalam konteks yang sama dikatakan bahwa ketika mereka membawa pergi harta rampasan perang mereka, mereka harus memberi 1/10-nya kepada raja. Ya, ini kita ingat kisah persepuluhan di dalam konteks Abraham tentu. Ya. Kemudian yang berikut, persepuluhan kudus disebutkan pertama kali sehubungan dengan masalah menjaga agar bagian para imam terpisah dari bagian yang dapat dimakan oleh orang biasa. Dan ada kutipan di sana. Dan di samping itu haruslah engkau menyediakan mesbah bagi para imam dan meja-meja untuk korban-korban mereka, untuk buah sulung dan persepuluhan. Lagi-lagi ini bisa kita lihat dalam teks-teks Qumran. Jadi 11 kite itu 11 ki tabernakel ya, bait Allah kedua tentu gitu kita lihat ya. Dua referensi lain yang menggabungkan beberapa peraturan persepuluhan di dalam perjanjian lama, khususnya persepuluhan orang Lewi, ke dalam eksposisi kitab Ulangan mengenai hukum-hukum dalam Ulangan 18 ayat 1-8. Orang-orang Lewi harus menerima 1/10 dari gandum, anggur, dan minyak yang pertama kali mereka persembahkan kepadaku, dan 1/10 dari madu. Ya, ini sebagaimana tercatat dalam Bilangan 18 ayat 21-22, Nehemia 13 ayat 5, kemudian ayat 10 ayat 12, dan madu yang disebut di dalam 2 Tawarik 31 ayat 5. Ini yang kita perhatikan. Oke. Kemudian menurut Yadin ya, dalam tafsirannya itu, ungkapan yang pertama kali mereka persembahkan kepadaku membuatnya pasti bahwa bagian ini merujuk pada persepuluhan pertama. Oke, kita bisa lihat kemarin ada 3 bentuk persepuluhan ya. Bilangan 18 ayat 21-24 dan Imamat 27 ayat 30 bukan persepuluhan kedua sebagaimana tertulis dalam Ulangan 14 ayat 22-26. Oke. Nah, kemudian kita beranjak masuk
pintu Perjanjian Baru. Bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kita kenal dengan Septuaginta atau dengan kode LXX menggunakan dua kata untuk menerjemahkan maaser, yaitu persepuluhan, dengan kata dekatos. Ya, dekatos itu sama dengan DKT. Dalam Kejadian 14 ayat 20, Imamat 27 ayat 30 sampai 32, Nehemia 10 ayat 37 sampai 38, Nehemia 12 ayat 44, 13 ayat 5 dan ayat 12. Khususnya kata epidekatos dalam Bilangan 18 ayat 21 sampai 28, Ulangan 12 ayat 11, 17, kemudian Ulangan 14 ayat 23, ya, ayat 28, Ulangan 26 ayat 12, 2 Tawarik 31 ayat 5, Amos 4 ayat 4 dan Maliaki 3 ayat 8. Yang pada dasarnya berarti persepuluhan. Jadi ini berarti persepuluhan yang diserahkan oleh Lewi kepada imam. 1/10 yang diterima oleh Lewi kemudian diserahkan 1/10 kepada imam. Ini yang kita perhatikan. Ya. Apodekato memberi persepuluhan, membayar 1/10, digunakan untuk denominasi Ibrani yang sesuai, yaitu asar, membayar 1/10 atau persepuluhan. Saudara bisa lihat teks-teks itu. Ya. Kemudian kita lihat sedikit dalam tradisi lisan Yahudi, sebagaimana konten saya yang sebelumnya, yaitu tulisan atau tradisi lisan Yahudi yang dituliskan yang kita sebut dengan Mishnah. Ternyata di sana juga membahas persepuluhan secara luas. Ya, ada satu traktat dalam Mishnah yang disebut dengan Ma'aserot, ya, persepuluhan. Kemudian ada Ma'aser Geni, persepuluhan kedua, dan Damai ketiga, ya, yang berarti hasil bumi yang belum tentu dipersepuluhkan. Nah, persepuluhan yang ketiga ini tentu memiliki latar belakang, ya, yang oleh para rabi mereka katakan bahwa para Amme Haaretz, yaitu penduduk, ya. Amme itu dari kata am, ya, umat di bumi mungkin tidak memberikan persepuluhan atas hasil panen mereka dengan benar, sehingga mereka sebut dengan Demai, ya, Demai yang ketiga, berarti persepuluhan yang ketiga. Oke. Menurut Mishnah, prinsip umumnya adalah bahwa apapun yang digunakan untuk makanan dan dijaga serta tumbuh dari tanah harus dikenakan persepuluhan. Ya, saudara boleh buka Mishnah, khususnya traktat yang disebut dengan Ma'asoret, pasal 1, ayat yang ke-14. Ya. Kemudian, dalam PB, istilah untuk persepuluhan muncul 10 kali dalam Injil sinoptik. Dengan pengecualian bahwa Injil Yohanes tidak pernah membahas teks ini. Kata yang digunakan adalah apodekato 2 kali, baik dalam Matius 23 ayat 23 yang sama paralel dengan Lukas 11 ayat 42. Dan kata yang sama apodekateu, ya, itu pakai 1 kali dalam Lukas 18 ayat 12. Nah, tentu bagian-bagian lain karena dikatakan 10 tadi, berarti kita bisa juga lihat di dalam kitab Ibrani pasal 5 sampai dengan pasal 7. Oke. Dalam Lukas 18 ayat 12, kata ini muncul dalam konteks pernyataan orang Farisi tentang kebenarannya sendiri, di mana di sana dikatakan, "Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari apa yang kuperoleh." Kita tahu dalam Lukas 18 ayat 12 ini, ya, ketika Tuhan Yesus memberikan satu contoh perumpamaan dengan menggambarkan seorang pemungut cukai, di satu sisi, kemudian yang kedua ahli Taurat atau orang Farisi yang kemudian berdoa, tetapi dimulai dengan pernyataan kebenarannya sendiri. Ini yang kita perhatikan. Ya,
Sikap para ahli Taurat dan orang Farisi terhadap persepuluhan tercermin dalam serangkaian celaan Yesus yang terkenal terhadap mereka. Jadi, orang-orang Perjanjian Lama, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi yang menjalankan persepuluhan dalam konteks Perjanjian Baru, khususnya dalam zaman Yesus, tapi mereka sendiri mendapat celaan, ya. Karena apa? Karena mereka melupakan hal-hal yang lain. Ya, dikatakan di sana, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Perhatikan, kepada orang-orang yang memberi persepuluhan dengan tekun, dengan begitu harafiah, tetapi kepada orang seperti ini Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu. Ya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ya. Kamu memberikan 1/10 dari rempah-rempah, min, adas, manis, dan jintan, tetapi kamu mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Seharusnya kamu melakukan yang terakhir ini tanpa mengabaikan yang pertama. Jadi saudara perhatikan, orang-orang Perjanjian Lama di Perjanjian Baru, seperti yang saya katakan kemarin, punya kecenderungan untuk mengedepankan tindakan harafiah, memberi persepuluhan, tetapi mengabaikan atau bahkan melanggar nilai-nilai iman atau nilai-nilai rohani. Nah, inilah yang tidak diinginkan, bahkan dicela oleh Yesus. Kalau kita baca dalam Matius 23 ayat 23 khususnya. Beberapa ayat berikutnya membahas tentang hukum persepuluhan secara terperinci. Menurut Yesus, hal-hal yang lebih penting dalam hukum Taurat adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu yang kita lihat tadi. Maksudnya adalah bahwa kita harus menekankan hal-hal yang lebih penting tanpa mengabaikan yang lain. Ya, ini yang kita lihat. Jadi di sini tidak ada sesuatu yang salah. Yang salah adalah sikap batin mereka, perilaku mereka, etika mereka, ya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama yang tidak tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ini yang kita perhatikan. Hal ini pada dasarnya sama dengan kritik nabi-nabi dalam Perjanjian Lama terhadap kultus. Ya, kita bisa melihat. Ya, misalnya apa yang kita lihat di dalam ungkapan Mika, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya, ini nasihat yang diberikan oleh Mika. Kalau kita baca dalam Mika 6 ayat 8b, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Berbuat adil, mengasihi, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini yang kita pahami ya. Nah, ini kita lihat. Oke. Satu-satunya tempat lain di mana persepuluhan, jadi kita lihat tadi di Injil Sinoptik itu, kemudian bagian yang berikutnya, jadi ada 10 kata yang di dalam Perjanjian Baru, termasuk bagian yang berikutnya ini, yaitu yang terdapat pada Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10, khususnya yang merujuk kepada persepuluhan yang Abraham bayar atau berikan kepada Melkisedek dalam Kejadian 14 ayat 20 sebagai bagian dari latar belakang keimaman Yesus. Perhatikan, di situ bukan diperintahkan persepuluhan, tetapi penulis Ibrani ingin menjelaskan superioritas keimaman Yesus melampaui keimaman Lewi, sehingga dikatakan menurut Melkisedek. Saya harap teman-teman bisa juga menyaksikan konten saya yang berisi Melkisedek siapakah dia, karena ini punya keterkaitan, gitu ya. Istilah DKT, ya, persepuluhan, itu bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 7 ayat 2, ayat 4, ayat 8, ayat 9. Kemudian dekato pasal 7 ayat 6, ayat 9 juga. Dan apodekato
dalam pasal 7 ayat 5 muncul bersama-sama dalam konteks ini. Ya, ini yang kita perhatikan. Ya, Abraham memberikan kepadanya atau kepada Melkisedek 1/10 dari segala sesuatu. Sekali lagi, teks Ibrani pasal 7 tidak sedang menjelaskan norma atau padanan atau pedoman bagaimana harus memberi persepuluhan. Karena yang dijelaskan dalam Ibrani pasal 5 dan pasal 7 adalah keutamaan Yesus Kristus sebagai imam menurut aturan Melkisedek. Maka untuk menjelaskan aturan Melkisedek ini, kemudian penulis Ibrani kembali kepada konteks latar belakang historisnya di Kejadian 14 ayat 20. Jadi supaya kita tidak keliru memahaminya bahwa di kitab Ibrani juga menjadi norma, menjadi menjadi perintah Tuhan untuk memberi persepuluhan, tidak. Ya, karena itu punya ajaran yang berbeda. Kemudian menurut penulis Ibrani, Abraham mengakui keimaman Melkisedek sebagai keimaman yang sah dari Allah, itu ayat 3 dan sampai 4. Dan Yesus telah menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Jadi itu yang sebenarnya yang ditekankan, keimaman Yesus menurut aturan Melkisedek, bukan kepada persepuluhannya. Ya, persepuluhannya adalah ingin menekankan keimamannya Melkisedek, dan itu dibuktikan dengan Abraham memberi persembahan persepuluhan. Ya, tentu kita tahu sebagaimana yang saya sudah jelaskan dalam konten sebelumnya, tentu sangat beda yang kemudian apa yang harus dipersembahkan sebagai persepuluhan bukan hasil rampasan, gitu ya. Sedangkan dalam konteks itu adalah konteks yang unik dan satu-satunya tidak bisa menjadi dasar bagi persepuluhan pada PB maupun hari ini. Oke. Selain itu, bahkan para imam keluarga Lewi yang secara sah menerima persepuluhan menurut hukum PL, juga membayar persepuluhan kepada Yesus, imam besar menurut urutan Melkisedek, karena mereka masih berada di bawah keturunan Abraham ketika ia membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Yang dijelaskan di sini adalah bagaimana dalam konteks Melkisedek itu kita lihat seorang yang lebih rendah hierarki atau kedudukannya memberi persembahan kepada yang lebih tinggi. Nah, ini menjadi perbandingan bagi penulis Ibrani ketika dia menjelaskan bahwa Yesuslah sebenarnya imam agung yang melampaui imam-imam Lewi yang pernah ada di bumi ini. Tak ada persepuluhan dalam semua instruksi. Ya, teman-teman, sekali lagi saya tidak punya maksud untuk mendiskreditkan kelompok atau apapun paham yang saudara pegang hari ini mengenai persepuluhan. Saya hanya ingin mencoba menguraikannya, gitu ya. Ini dia. Tidak ada persepuluhan dalam semua instruksi mengenai pemberian di dalam gereja Perjanjian Baru. Jadi tidak ada persepuluhan, gitu ya. Teman-teman boleh baca teks-teks itu. Singkatnya, prinsip-prinsip dan pola-pola untuk memberi dalam gereja PB, ya, saudara perhatikan, adalah mengembalikan berkat-berkat materi, saudara perhatikan, kepada mereka yang telah membawa berkat-berkat rohani. Ini yang diajarkan oleh PB. Dia tidak lagi kembali kepada aturan persepuluhan dalam konteks PL. Ini kita lihat. Kalau saudara perhatikan, itu dalam Roma pasal 15 ayat 25 dan sampai 28 dan seterusnya, juga dalam Korintus, sebenarnya secara tidak langsung ini juga adalah prinsip, ya. Kalau saudara perhatikan, beda persembahan, ini persepuluhan, ini persembahan yang memang harus diberikan karena apa? Kalau kita lihat tadi, ya, dikatakan kita mengembalikan berkat materi kepada mereka yang membawa berkat rohani. Jadi prinsip untuk memenuhi kebutuhan para imam dan orang Lewi sehingga mereka dapat mengabdikan diri mereka sepenuhnya kepada pelayanan Tuhan di Israel dalam PL. Jadi yang ingin saya katakan melalui bagian ini
Tidak ada istilah persepuluhannya, tetapi prinsip ya memberikan. Oke, saudara perhatikan, memberikan ya kepada mereka yang telah memberi prinsip memberikan berkat jasmani kepada mereka yang telah memberi berkat rohani, itu yang diajarkan dalam perjanjian baru. Sekali lagi, silakan teman-teman boleh pilih ya. Saya hanya mencoba menjelaskannya. Ya, pemberian persembahan yang penuh belas kasihan dengan penuh semangat, murah hati, dan bahkan dengan sukacita disisihkan untuk kebutuhan orang-orang kudus yang jumlahnya bergantung pada tingkat kemakmuran seseorang berdasarkan kemampuan dan dengan sukacita. Bukankah ini yang selalu kita katakan? Marilah kita memberi dengan sukacita. Gitu. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kalau kita membahas apa yang dikatakan dalam perjanjian baru ini kalau kita coba bandingkan, ini prinsip persepuluhan PL pada tahun ketiga. Tapi tidak disebut sebagai persepuluhan PL dalam PP. Ya, ini yang kita perhatikan. Selain itu, ungkapan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur dengan banyak atau murah hati akan menuai dengan banyak atau murah hati juga. Ya, itu dalam 2 Korintus 9:6. Ini juga sebenarnya prinsip yang dijelaskan dalam PL tentang memberi sebagai bagian dari tanggung jawab timbal balik yang kita miliki kepada Tuhan. Ya, ini yang kita pahami. Secara keseluruhan, baik tujuan maupun modus operandi dari pemberian dalam PB adalah untuk bersukacita di hadapan Tuhan, karena itu bagian integrasi atau ya bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Itu saudara bisa lihat. Di antara para bapak-bapak gereja, sekarang kita masuk sedikit saja bagaimana persepuluhan dalam masa pasca perjanjian baru atau pada masa bapak-bapak gereja. Di antara para bapak gereja mula-mula, persepuluhan tidak dianggap sebagai standar yang tepat untuk pemberian Kristen. Misalnya, salah satu bapak gereja yang berkata, yaitu Irenaeus, ya, menganggap persepuluhan sebagai hukum Yahudi yang tidak diwajibkan kepada orang Kristen, karena orang Kristen telah menerima kebebasan dan karenanya harus memberi tanpa batas eksternal. Oke. Sikap umum yang berkembang adalah bahwa persepuluhan adalah pemberian yang terlalu kecil untuk seorang Kristen sejati. Saya masih ingat seorang dosen di kelas, kebetulan dari Jerman, dia katakan, saya sangat heran karena orang Indonesia ini tentu tidak menjadi patokan. Mengapa begitu memberi 1/10? Kenapa tidak dibalik? Tentu seseorang yang saya katakan ini tentu memiliki konteks yang berbeda. Cuman saya tiba-tiba ingat dengan kalimat ini, ya. Persepuluhan adalah pemberian yang terlalu kecil untuk seorang Kristen sejati. Baru kemudian persepuluhan diperkenalkan ya sebagai sarana untuk mendukung gereja, ya, misalnya ya dalam konteks Agustinus, ya. Namun kita lihat lagi, ini mungkin bagian-bagian yang terakhir. Saat ini ketidaksepakatan itu terus berlanjut. Ya, sampai hari ini pun ada gereja ya yang tetap pada pengajaran bahwa persepuluhan itu keharusan, dan bahkan ada misalnya standar, ya, bahkan ada warning, ya, kita sudah, ini bukan satu rahasia lagi, bahkan juga sampai menimbulkan perpecahan di tubuh Kristus. Nah, itu ya, itu kita bisa lihat, ya. Beberapa orang terus berargumen tentang keabsahan persepuluhan dalam PB. Tidak apa-apa. Sementara yang lain menolaknya sebagai sesuatu yang sama sekali tidak lagi valid, ya. Kita lihat. Salah satu argumen utama yang menentang persepuluhan adalah argumen bahwa persepuluhan tidak pernah disebutkan sebagai prinsip bagi gereja PB di dalam PB itu sendiri. Mungkin saudara bertanya, bukankah tadi
Saya telah menyebutkan beberapa kali, ya. Kita harus bisa bedakan, ya, penyebutan istilah dan prinsip-prinsipnya, ya. Jadi kalau kata itu kemudian ada, kemudian itu menjadi sesuatu yang harus berlaku, itu juga menurut saya kurang tepat, ya. Oke. Namun dalam kasus ini tidak adanya penyebutan prinsip persepuluhan di tengah-tengah semua pernyataan yang kuat, ya, tentang prinsip-prinsip lain untuk pemberian Kristen perjanjian baru, membuat argumen tentang persepuluhan sebagai aturan untuk pemberian Kristen menjadi dipertanyakan. Saudara, pada bagian akhir ini saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya ada terlalu banyak kesempatan emas bagi para penulis perjanjian baru untuk menggunakan persepuluhan perjanjian lama sebagai sarana atau instruksi supaya orang-orang Kristen memberikannya. Tapi tidak ada yang melakukan itu. Ya, mungkin kata-kata saya membujuk, saya rubah menjadi instruksi supaya gereja PB itu memberikan persembahan. Tetapi tidak ada satu rasul pun yang memberikan instruksi itu seperti yang kita saksikan dalam perjanjian baru. Bukti-bukti yang ada sangat mendukung untuk meninggalkan argumen persepuluhan dan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Jika dipahami dan diajarkan dengan benar, prinsip-prinsip tersebut lebih menarik daripada persepuluhan yang pernah ada pada zaman PL dan yang pernah ada pada gereja PB. Artinya, memberi atau pemberian dalam PB tidak kurang nilainya tanpa persepuluhan. Ya, itu yang ingin dikatakan. Karena memang Paulus dalam surat-suratnya menjelaskan prinsip-prinsip memberi karena sudah diberi dengan sukarela dan sukacita. Tujuannya sama dengan persepuluhan, karena ingin memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, ya, yang tentu mereka tidak mencari materi sebagaimana jemaat biasa. Nah, saya pikir ini bisa dipertimbangkan. Sekali lagi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konten ini tidak bermaksud untuk memanas-manasi, apalagi mendiskreditkan satu kelompok dengan kelompok lain, tetapi hanya ingin mencoba berbagi, sekiranya teman-teman bisa mengambil keputusan. Kita berada pada kelompok orang yang mendukung argumentasi persepuluhan tetap sampai hari ini, atau kita berada pada kelompok orang yang mendukung persembahan kasih, persembahan sukacita, dan sebagainya yang diajarkan dalam perjanjian baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.